Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, pagi ini Pak Guru akan membahas soal yang kemarin Pak Guru berikan, yaitu soal matematika. Nanti setelah pembahasan ini, silakan kalian bisa cek pekerjaan kalian. Apakah pekerjaan kalian sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Baiklah, soal yang pertama adalah seorang petani memanen 375 buah semangka. Setelah diperiksa, semangka yang dipetiknya ada 150 buah yang berukuran besar, 185 buah berukuran sedang, dan sisanya berukuran kecil. Berapa buah semangka yang berukuran kecil? Ingat pada pembelajaran yang lalu, bagaimana cara mengerjakan soal cerita, yaitu kalian harus mencermati terlebih dahulu soalnya, kemudian membuat kalimat matematika. Nah, di sini seorang petani memanen 375 buah semangka. 375 buah. Nah, kemudian karena ini totalnya ya, berarti tadi yang berukuran besar 150 buah, berukuran sedang 185 buah, dan yang ditanya sisanya ya. Berarti ini harus dikurangi. Karena sisanya itu adalah semangka yang berukuran kecil ya. Berarti di sini dikurangi 150, yang terus dikurangi 185. Nah, jika seperti ini, maka ini setara ya, harus dikerjakan dari sebelah kiri. 375 dikurangi 150. 5 kurangi 0 sama dengan 5. Kemudian 7 kurangi 5 sama dengan 2. 3 kurangi 1 sama dengan 2. 225 dikurangi 185. Kita tadi cari yang ini dulu ya. 225 dikurangi 185. Hasilnya 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian 2 dikurangi 8 tidak bisa, maka pinjam depan 1 jadi 12. 12 dikurangi 8 sama dengan 4 ya. Kemudian yang depan ya. Yang depan ini maka tinggal 1 kan, tadi dipinjam sama 2 ya. Maka 1 kurangi 1 sama dengan 0. Jadi banyaknya semangka ya, yang kecil, berukuran kecil adalah 40 buah ya. Ini banyaknya semangka yang berukuran kecil sebanyak 40 buah, yaitu hasil dari 225 dikurangi 185. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Seorang pedagang beras menerima kiriman beras sebanyak 2.715 kg. Sebelumnya, pedagang itu masih memiliki persediaan 1.225 kg beras. Jadi masih ada punya beras ya, kemudian dikirimi lagi. Jadi berasnya bertambah banyak. Berarti ditambah ya. Lalu keesokan harinya ia berhasil menjual. Nah, menjual berarti laku ini, berarti dikurangi 1.550 kg beras. Ditanya berapa kilogram beras yang tersisa. Oke, kita tulis kalimat matematikanya dulu. Awalnya dia punya 2.715. Kemudian ditambah berapa? 1.225. 225 kemudian dikurangi karena laku ya 1.550. Nah, seperti ini kalimat matematikanya ya. Nah, sekarang kita hitung ya, ditambah dulu. 5 ditambah 5 sama dengan 10, nyimpen 1 ya. Maka ditambah 1 tambah 1 2, tambah 2 sama dengan 4. Kemudian di sini 7 ya, ditambah 2 sama dengan 9. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, ini ya, berasnya jadi 3.940. Kemudian dikurangi 1.550 ya. 1.550. 0 dikurangi 0 sama dengan 0.
kemudian 4 dikurangi 5 tidak bisa, maka pinjam depan 1 jadi 8, depannya ya, jadi 14 dikurangi 5 sama dengan 9, kemudian 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Terus di sini masih 3 ya, 3 kurangi 1 sama dengan 2. Nah, jadi sisa berasnya sekarang ada berapa kilo? 2.390 kilogram. Ini adalah sisa berasnya. Oke. Terus dilanjut dengan nomor 3 ya. Di sebuah hutan terdapat 4.700 pohon jati ya. Nah, untuk kepentingan industri sebanyak 1.299 pohon ditebang, berarti pohonnya berkurang, berarti nanti ini dikurangi. Namun dengan penggantian penanaman sebanyak 2.125 batang bibit jati, berarti nanti ditambah ya, karena ditanami kembali. Nah, sekarang kita tulis dulu kalimat matematikanya, yaitu 4.750, kemudian ditebang ya, dikurangi 1.299, kemudian ditanami lagi 2.125 ya. Nah, ini 2.125. Sekarang kita kurangi. 0 dikurangi 9 tidak bisa, maka pinjam depan 1, di sini depan tinggal 4, jadi 10. 10 kurangi 9 sama dengan 1, kemudian 4 kurangi 9 tidak bisa, pinjam depan 1, depan dipinjam tinggal 6, jadi 14. 14 dikurangi 9 sama dengan 5, kemudian 6 dikurangi 2 sama dengan 4, kemudian 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, ini kemudian ditambah 2.125 ya. Kita tambahkan 1 ditambah 5 sama dengan 6, kemudian 5 ditambah 2 sama dengan 7, 4 ditambah 1 sama dengan 5, kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, jadi total sekarang banyaknya tanaman jati adalah 5.576. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pada soal nomor 4. Jumlah siswa di sebuah sekolah dasar adalah 915 anak. Tahun ini lulus sebanyak 141 siswa. Nah, berarti berkurang jumlah siswanya ya, karena lulus. Dan menerima siswa baru sebanyak 180 siswa. Berapa jumlah siswa sekolah itu sekarang? Nah, kalau menerima siswa baru berarti siswanya bertambah. Sekarang kita tulis kalimat matematikanya. Ya, awalnya di sekolah itu ada 915 siswa, kemudian lulus sebanyak 141 siswa. Nah, terus dilanjut dengan pendaftaran siswa baru sebanyak ditambah berarti ya 180 siswa. Nah, sekarang kita hitung yang pertama ini dulu ya, pengurangan. Dikurangi dulu. 915 dikurangi 141. Ya, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian 1 dikurangi 4 tidak bisa, maka pinjam depan 1, depan jadi 8. Di sini 11. 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Ya. Kemudian 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Ya. Nah, terus ditambah 180. Ya. 4 ditambah 0 sama dengan 4, kemudian 7 ditambah 8 sama dengan 5, ya, masih nyimpen 1 ya, masih nyimpen 1. Kemudian 7 ditambah 1 sama dengan 8 ditambah 1 lagi tadi simpenannya ya. Ditambah 1 lagi sama dengan 9. Nah, sekarang jumlah siswanya adalah 954 siswa. Nah, terus dilanjut dengan nomor 5 ya. Pada nomor 5, pemerintah menyediakan 10.000 kursi bagi pegawai negeri sipil baru. Jatah kursi itu dibagi untuk TNI 2.500 kursi, guru 4.125 kursi, dokter 1.550 kursi, dan sisanya untuk
pegawai yang lain ya. Nah, ini soalnya kurang ya, sisanya untuk pegawai yang lain. Nah, sekarang di sini pertanyaannya, di soal kamu ya, maaf Pak Guru screenshot-nya kurang. Nah, berapa banyaknya kursi untuk sisanya tadi? Nah, caranya adalah ini dikurangi ya, berarti 10.000 dikurangi berapa tadi? 2.500 ya, 2.500 kemudian dikurangi lagi 4.125 dikurangi lagi 1.550. Nah, ini nanti ketemu sisanya berapa ya. Nah, sekarang dimulai dari ini dulu, pengurangan yang ini. 10.000 dikurangi 2.500 berapa? 7.500. Kemudian dikurangi 4.125 dikurangi 1.550. Ini kurangi dulu. Ini harus pengerjaannya harus urut dari sebelah kiri ya. Kemudian ini dihitung 0 dikurangi 5 sama dengan berapa? Tidak bisa ya, maka pinjam depan 1. Tidak punya, pinjam ini 1. Ya, ini tinggal 4, ini jadi 10, dipinjam 1 tinggal 9, ini 10 ya. 10 dikurangi 5 sama dengan 5, kemudian 9 dikurangi 2 sama dengan 7, terus 4 dikurangi 1 sama dengan 3, terus 7 dikurangi 4 sama dengan 3 ya. Ini baru dikurangi 1.550. Nah, sekarang kita hitung. 5 dikurangi 0 sama dengan 5, kemudian 7 dikurangi 5, 2, kemudian 3 kurangi 5 tidak bisa, maka pinjam ini 1, tinggal 2 ya. 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Kemudian 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, jadi jumlah kursi untuk sisanya ya, untuk pegawai yang lain itu ada 1.825 kursi. Nah, terus selanjutnya soal yang nomor 6. Kemarin Ibu membeli 60 kg beras. Hari ini Ibu membeli sebanyak 75 kg beras. Berarti bertambah ya. Ibu berencana membagikan semua beras yang telah dibelinya sama banyak kepada tetangga yang membutuhkan. Jika jumlah tetangga yang akan mendapat beras dari Ibu ada 15 orang, nah ini berapa? Coba kita cek pertanyaannya. 15 orang, berapa kilogram beras yang diterima setiap orang? Ya, ini soalnya ya. Jika tetangga akan mendapat beras dari 15 orang, berapa kilogram beras yang diterima oleh setiap orang? Nah, oke. Sekarang kita hitung jumlah beras yang dimiliki Ibu itu berapa sih totalnya? Itu kita tulis dulu kalimat matematikanya. Yaitu Ibu itu memiliki 60 kg beras, kemudian beli lagi 75 kg beras. Kemudian, kenapa tanda kurung? Kita hitung dulu jumlah berasnya ya. Kemudian dibagi 15 orang. Nah, sekarang kita hitung 60 ditambah 75. Ya, 0 tambah 5 sama dengan 5. Kemudian 6 ditambah 7 sama dengan 13. Dibagi 15 ya. 135 dibagi 15. Nah, kita bisa menghitung dengan pembagian itu adalah penjumlahan berulang kan. Coba kita hitung. Di sini pembagiannya 15. 15 kali 2 30. Nah, berarti kalau 30 dapat berapa tadi? 2 kan? Berarti 60 dapat 4. Berarti kalau 120 itu berapa? 8. 8 kali 15, 120. Nah, 120, 135 dikali 120 sama dengan 15, berarti dapat 9. Ya, hasilnya adalah 9. Nah, kalau kalian masih ragu, kalian bisa mengalihkan 9 kali 15. Misal di sini ya, 9 kali 15. 9 kali 1, 9. 9 kali 5 sama dengan 45.
9 tambah 4, 13, 5. Berarti 135. Nah, caranya seperti itu. Dalam matematika juga kalian perlu cek ulang jawaban kalian. Apakah sudah betul atau masih salah. Contoh misal pembagian, kalian bisa mengeceknya dengan perkalian. Mungkin pengurangan bisa mengecek dengan penjumlahan. Nah, caranya seperti itu. Nah, terus kita lanjut pada soal nomor 7. Seorang pedagang telah membeli 25 kilogram duku. Pedagang tersebut membeli lagi 5 kardus duku. Ya, 5 kardus duku. Setiap kardus berisi 35 kilogram duku. Semua duku tersebut akan dikemas untuk dijual kembali dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi 2 kilogram duku, berapa banyak kantong plastik yang diperlukan? Nah, kita hitung dulu banyaknya duku ya. Kita tulis kalimat matematikanya, yaitu 25 ya. Kita tanda kurung saja dulu. 25 tadi ya ditambah ya. Berapa tadi? 5 kardus, setiap kardus 35. Berarti 5 kali 35. Kurung lagi misal, kemudian baru dibagi 2. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa hitung dulu yang dalam tanda kurung ya. Ini berarti 5 kali 35. Berapa hasilnya? 5 kali 3, 15. Coba kita hitung. Ini di sini yang hitungnya misal 5 kali 3, 15. Kemudian 5 kali 5, 25. Berarti 175. Berarti di sini 175 tambah 25. Ya, kurung dibagi 2. 175 tambah 25, gampang kan? 200 dibagi 2 sama dengan 100. Nah, berarti banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan adalah 100. Oke, terus dilanjut soal nomor 8. Hari ini Pak Beni memanen 24 keranjang jambu. Ya, ada 24 keranjang jambu. Setiap keranjang berisi 26 buah jambu. Sebanyak 13 keranjang jambu telah dijual kepada seorang pedagang. Sisanya akan dibagi ke tetangga. Berapa buah jambu yang dibagi ke tetangga? Ya. Nah, berarti ini kita hitung dulu banyaknya jambu ya. Berapa jumlah jambu yang dibagi ke tetangga. Ini 24 keranjang. Setiap keranjang berisi 26 buah jambu. Sebanyak 13 keranjang jambu dijual ke seorang pedagang. Nah, berarti yang dibagi itu berapa keranjang? Kita hitung. Jadi tadi ada 24 keranjang. Nah, dibagikan itu 13 keranjang kan? Berarti dikurangi. Nah, setiap keranjang ya itu berisi 26 jambu. Nah, kita kalikan ya. Kita kalikan. Nah, kemudian sisanya akan dibagi ke tetangga. Ya, berapa jambu yang dibagi ke tetangga? Berarti ini nanti ketemu sisanya ya. Jadi 24 keranjang dikurangi 13 keranjang, itu sisanya berapa keranjang? Itu karena keranjang, maka supaya tahu berapa isi jambunya harus dikalikan 26. Nah, sekarang kita hitung ya. 24 dikurangi 13 ya. 4 kurangi 3 sama dengan 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1 kali 26. Sama dengan berapa anak-anak? Nah, perkalian 11 ya. Ini dibuka, kemudian dijumlahkan. 2, 6, kemudian 6 tambah 2, 8. 286 buah jambu. Ya. Nah, ini banyaknya jambu ada 286 yang dibagikan ke tetangga. Nah, ini contoh perkalian istimewa juga. Perkalian 11. Caranya dua bilangan dibuka, kemudian dijumlahkan, ditulis di tengahnya. Nah, itu cukup mudah. Jadi kalau kalian lihat angka 11 perkalian 11, langsung gunakan itu. Terus selanjutnya adalah nomor 9. Dimas membeli 8 buku tulis, sebanyak 3 buku tulis terdiri atas 46 halaman.
dan sisanya terdiri atas 34 halaman. Berapa total jumlah halaman semua buku tulis yang dibeli Dimas? Jadi ada 8 buku tulis ya. Sebanyak 3 buku tulis terdiri dari 46 halaman. Nah, kita hitung dulu yang ini, 3 buku tulis ini ya. 46 halaman. Nah, berarti 3 kali 46. Ini ya. Kemudian 8 buku tulis sebanyak Dimas milih 8, sebanyak 3 buku tulis ini. Nah, sisanya 34 halaman. Maka ini ditambah berapa? Itu tadi 8 dikurangi 3 ya. Kemudian dikalikan ini 34 halaman. Nah, seperti ini ya. Nah, kita hitung yang dalam tanda kurung 3 kali 46. Nah, bisa orek-orekan di sini. 3 kali 4, 12. Kemudian 3 kali 6, 18. Sama dengan 138. 138 ditambah 8 kurangi 3 sama dengan 5. 5 kali 34. Ya, 5 kali 34. 5 kali 3, 15. Terus kemudian 5 kali 4 sama dengan 20, sama dengan 170. 170. Nah, terus kita jumlahkan maka ketemu halamannya. 8 tambah 0 sama dengan 8. Kemudian 7 ditambah 3 sama dengan 0 ya. Nyimpen 1 ya. Kemudian 1 tambah 1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi jumlah halamannya adalah 308 halaman. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Seorang pedagang membeli 12 karung kacang kedelai. Setiap karung berisi 30 kg kedelai. Kacang kedelai tersebut akan dikemas ke dalam 120 kantong plastik sama banyak. Jika setiap 1 kg kacang kedelai akan dijual dengan harga 7.500, berapa harga setiap kantong kacang kedelai yang telah dikemas? Ya. Sekarang kita hitung dulu berapa banyaknya kacang kedelai ya. Yaitu 12 karung, setiap karung 30 kilo. Nah, dikemas dalam 120 kantong plastik. Nah, kita hitung dulu berapa sih dalam satu kantong plastik itu ada berapa kilo. Nanti setelah ketemu baru dikalikan 7.500 ya. Nah, yang pertama jelas ada 12 karung. Setiap karung berisi 30 kilo, maka dikalikan 30. Nah, kemudian ya akan dikemas ke dalam 120 kantong plastik. Nah, berarti nanti ini dibagi ya 120. Nah, setelah itu ketemu berapa apa kilo dalam satu kantong plastik, ini sudah ketemu kilonya, baru nanti dikalikan 7.500 ya, kali 7.500. 7.500 ya, 75.000. Oke, 7.500. Sekarang kita hitung dulu ya. Kita hitung urut dari sebelah kiri. 12 kali 30. 12 kali 3 sama dengan 36. Kasih 0 dibagi 120 kali 7.500. 360 bagi 120 sama dengan 3 kali 7.500. 7.500 kali 3 ya. Berarti sama dengan 22.500 ya. 7 kali 3 sama dengan 21, kemudian 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi 22.500. Nah, ini ketemunya ya.
Jadi harga setiap kantong kacang kedelai yang telah dikemas harganya adalah Rp22.500. Nah, demikian anak-anak pembahasan dari 10 soal yang telah Pak Guru berikan. Silakan kalian cermati dengan baik pekerjaan kalian. Jika masih ada yang salah, silakan kalian bisa betulkan ya, sesuai dengan pembahasan yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.